Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam, selamat tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Berarti umat Islam telah meninggalkan tahun sebelumnya 1441 Hijriah dan memasuki tahun baru 1442 Hijriah. Itu menandai bahwa telah terjadi 1442 tahun yang lalu hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sahabatku, peristiwa tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penting untuk diulas supaya bisa kita kontekstualisasikan dengan kondisi kita saat ini, supaya kehidupan umat Islam itu memiliki semangat hijrah. Ceritanya, wahai sahabatku, bahwa ketika umat Islam dipimpin oleh Umar bin Khattab, kira-kira pemerintahan Umar bin Khattab itu telah berlangsung selama 2 tahun setengah, karena itu terjadi pada tahun 638 Masehi. Maka umat Islam mulai dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pemerintahan Umar bin Khattab itu, umat Islam telah mempunyai tanggal, punya bulan, tetapi belum punya tahun sendiri. Nah, karena belum punya tahun sendiri itulah maka usul dari Abu Musa al-Asy'ari, berkata Abu Musa al-Asy'ari kepada Umar bin Khattab, wahai khalifah atau wahai Umar, umat Islam itu telah membuat tanggal. Kalau misalnya ada surat, ada tanggalnya, ada bulannya, tetapi belum memiliki tahun khusus yang menunjukkan kekhususan dari umat Islam. Jadi umat Islam belum memiliki tahun khusus. Kalau tanggalnya sudah, bulannya sudah, tetapi ini tahun keberapa dalam umat Islam itu. Nah, karena itulah maka Umar bin Khattab itu mengumpulkan banyak sahabat. Di antara sahabat yang kumpul ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, ada Tolhah, ada Zubair, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat itu dirembuklah bersama-sama antara Umar dengan sahabat-sahabat ini, kira-kira kapankah tahun pertamanya umat Islam. Ada yang mengatakan tahun pertama umat Islam itu kita mulai saja sejak kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti tahun satunya umat Islam itu adalah 571 Masehi. Misalnya begitu. Ada lagi sahabat yang mengatakan kita awali saja tahun baru Islam itu adalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, berarti bertepatan dengan 610 Masehi. Ada lagi yang mengatakan sejak meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ali bin Abi Thalib misalnya mengusulkan itu ketika hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan, kalau dihitung kira-kira 622 Masehi ke Madinah, itu saja yang kita jadikan sebagai tahun pertama. Nah, ini yang disepakati. Lalu hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan sebagai tahun, namanya tahun Hijriyah, tahun perpindahan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Alasannya apa? Argumentasi yang dimunculkan oleh Ali bin Abi Thalib apa? Kenapa kok hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tahun pertama? Jawabannya adalah karena hijrah, orang-orang yang hijrah itu diapresiasi oleh Al-Quran, sehingga orang-orang yang berhijrah itu menunjukkan sebagai orang yang mulia. Karena hijrah itu sering disebut dalam Al-Quran, maka pantas saja kalau misalnya dijadikan sebagai tahun pertama. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena hijrah itu bagian dari kedaulatan, bagian dari kemandirian umat Islam yang berada di Madinah. Bukankah ketika di Makkah itu umat Islam bahasanya dikuyo-kuyo, tapi kemudian ketika pindah ke Madinah maka umat Islam memiliki kedaulatan sendiri, memiliki kemandirian untuk mengatur masyarakat Islam itu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membangun kota Madinah. Dari awalnya Yasrib berubah menjadi Madinah. Madinah itu menunjukkan sebuah kota berperadaban, tamaddana ya tamaddanu tamaddunan, sebuah kota yang berperadaban. Sebuah kota di mana masyarakatnya itu memiliki tata krama yang tinggi, memiliki tata aturan yang bagus, sehingga kota Madinah itu sering disebut sebagai sebuah kota yang sangat maju pada saat itu, too modern, sehingga banyak orang, para pengamat mengatakan bahwa kota Madinah
apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah saat itu adalah sangat modern. Pemerintahannya yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai umat yang beragama lain, saling menghargai kelompok minoritas, memiliki kebebasan, orang yang berbeda agama dihargai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alasan yang ketiga adalah hijrah itu menunjukkan sebuah dinamisme. Dinamisme itu artinya ada perubahan dari hal yang tidak baik menuju yang baik, ada dinamika kehidupan sosial. Jadi alasan hijrah sering disebut oleh Al-Quran. Yang kedua, hijrah menunjukkan kedaulatan umat Islam. Dan yang ketiga adalah hijrah menunjukkan sebuah dinamisme atau perubahan. Itulah yang akhirnya disepakati oleh para sahabat, termasuk disepakati oleh Umar bin Khattab. Pertanyaannya adalah, lalu apa hubungannya dengan Muharram? Kenapa Muharram yang dijadikan sebagai bulan pertama tahun Hijriyah atau awal mula tahun Islam itu adalah hijrah? Maka berarti perbincangannya adalah kapan bulannya. Kalau misalnya di Masehi kan bulannya adalah Januari. Lalu pilihannya kenapa bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama umat Islam? Jawabannya adalah ada dua alternatif. Yang pertama adalah karena bulan Muharram itu adalah bulan di mana perencanaan hijrah itu dilakukan. Jadi pada bulan Muharram itu hijrah direncanakan. Karena hijrah direncanakan, maka berarti Muharram dijadikan sebagai bulan pertama. Yang kedua adalah pada bulan Muharram itu adalah bulan di mana umat Islam pulang dari haji. Mereka dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan dengan Allah itu berhasil, hubungan dengan manusia pun berhasil. Dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu balasan surga. Laisal jaza illal jannah. Tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hajinya mabrur. Dan tanda di antara haji mabrur itu adalah hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia yang lain juga bagus. Jadi ada dinamisme tadi itu. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah yang seimbang. Sesama manusia baik, dengan Allah pun juga baik. Artinya tidak jomblang. Dia tidak hanya mementingkan ibadah mahdhah saja, tetapi ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosialnya juga bagus. Pada saat yang sama, itu adalah awal hijrah dilakukan. Kalau orang sudah memperbaiki hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia yang lain, lalu ada dinamisme kehidupan, ada kreativitas dalam umat Islam, tentu umat Islam itu akan menjadi tinggi. Ya'lu wala yu'la alai. Hijriyah, hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ada perubahan terus umat Islam ini. Perubahan apa? Perubahan menuju hal yang lebih bagus. Dan perubahan itu diawali pula dengan semangat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam sebuah hadis diceritakan bahwa innamal a'malu binniyat? Ini hijrah itu kan hubungannya dengan innamal a'malu binniyat. Artinya ketika seseorang ingin melakukan perubahan dan dia berniat untuk melakukan perubahan, lalu menciptakan sebuah kreativitas yang baru, maka kreativitas perubahan itu harus dilandasi untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali ibadah yang kayaknya bernilai itu akhirat, tetapi sebenarnya dinilai duniawi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat yang sama ada ibadah yang kayaknya itu adalah amal ibadah duniawi, kayaknya bernuansa duniawi, tapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal akhirat. Kita berjubah, kita berkopiah kayak begini, kayak pakaiannya adalah pakaian ulama, tapi kadang tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah akhirat. Tidak dinilai oleh Allah. Kenapa? Karena ada kesombongan di dalam hati kita. Kadang ada orang biasa-biasa, tidak menunjukkan sebagai orang alim, tidak menunjukkan pakaian-pakaian orang besar dalam tradisi keagamaan, tapi tindakannya dinilai sebagai amal akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hijrah kita itu harus ada perubahan yang lebih bagus. Umat Islam dari satu hari ke hari yang lain, dari satu tahun ke tahun yang lain, itu ada perubahan yang lebih bagus, ada dinamisme, ada kreativitas, tapi kreativitas itu tetap dicantolkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kepentingan yang lain. Innamal a'malu binniyat. Lalu ada penjelasan tentang hadis hijrah.
Wahai sahabatku, lalu apa hubungannya dengan Syuro? Sultan Agung, misalnya kerajaan Mataram Islam, Raja Mataram Islam Sultan Agung mengatakan bahwa umat Islam ini ketika datang ke Indonesia maka ada kolaborasi dengan kebudayaan yang ada di Indonesia itu. Karena itulah maka Sultan Agung melihat ada kebesaran di bulan Muharram itu, yaitu adalah 10 Muharram. 10 Muharram disebut dengan Asyura. Bulan Muharram yang di dalamnya ada Asyura tanggal 10 itulah maka Syuro, karena dalam Muharram itu Syuro itu menjadi hari yang baik, maka Syuro dijadikan sebagai bulan dalam tradisi Jawa. Jadi bulan Jawa ada Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Suro itu sebenarnya juga Muharram juga. Karena Suro itu diambil dari tanggal 10 Muharramnya gitu. Itulah yang disebut oleh Abdurrahman Wahid sebagai Islamisasi terbatas pada kerajaan Mataram Islam, terutama yang dipimpin oleh Sultan Agung. Wahai sahabatku, selamat tahun baru Hijriah, dan semoga tahun baru Hijriah ini benar-benar menjadikan diri kita hijrah. Ada perubahan yang lebih bagus, ada kreativitas, dan semuanya itu dilandaskan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, selamat tahun baru Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.